Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Oke, di hari Minggu ini saya ucapkan selamat beraktivitas dan selamat untuk berlibur ya bersama anak yang masih dalam masa liburan yang masuk kemungkinan tanggal 13 Juli 2026. Oke, saya akan melansir dari koran Bali Express via Facebook. Buruan petugas bertambah, adik pelaku pertama penyerangan polisi Katingan berhasil diringkus. Satu persatu pelaku penyerangan brutal terhadap anggota Satres Narkoba Polres Katingan mulai berhasil digulung. Tim gabungan dari Polda Kalteng dan Polres Katingan kembali sukses meringkus satu lagi terduga pelaku yang terlibat dalam tragedi berdarah tersebut. Pelaku yang baru ditangkap ini bernama Ramlan atau berinisial R. Menariknya, dari hasil penyelidikan, Ramlan ternyata merupakan saudara kandung dari pelaku pertama yang sudah ditangkap sebelumnya, yaitu adik dari Saldi dan kakak dari seorang pria bernama Bio. Ditangkap di wilayah Katingan. Kapolres Katingan AKBP Dodik Hartono mengonfirmasi penangkapan terbaru ini yang dilakukan pada Sabtu malam. Ramlan berhasil diamankan di sekitar wilayah Kabupaten Katingan setelah petugas melakukan pelacakan secara intensif. Sebelumnya, sang kakak Saldi telah lebih dulu diciduk oleh petugas gabungan bersenjata lengkap di sebuah lanting sedot emas kawasan Desa Tumbang Pariai, Kecamatan Katingan Tengah. Kini giliran Ramlan yang menyusul ke balik jeruji besi. Pengejaran pelaku lain terus berlanjut meski dua orang dari lingkaran keluarga ini telah diamankan. Polisi menegaskan tidak akan berhenti sampai di sini. Penyidik masih terus mendalami keterlibatan pelaku-pelaku lain, termasuk memburu Bio dan massa lain yang bertanggung jawab atas gugurnya para personel Polri. Update kondisi personel Polri: Abda Yudi Perdana Putra gugur dalam tugas. Bribda Nopandri Ramadana ditemukan meninggal dunia, dan Aibtu Sumaryanto hingga saat ini masih dalam proses pencarian. Terduga pelaku lainnya masih dalam proses pengejaran oleh tim gabungan di lapangan, tegas AKBP Dodik Hartono. Tragedi ini bermula saat puluhan warga melakukan perlawanan brutal menggunakan sajam atau senjata tajam dan senjata api rakitan ketika polisi melakukan operasi pemberantasan narkoba. Dukung penuh upaya Polri untuk menyusut tuntas kasus ini sampai ke akar-akarnya. Dilansir Wikir Mahendra, hukum macet Jagakarsa, gue nabrak motor lu dari belakang tapi muka lu yang harus minta maaf ke tangan gue sebanyak 3 kali. SOP interaksi, kalau lu nanya alasan kenapa gue tampol, maka jawaban resmi bin regulasinya adalah iya, kenapa emang gue tampol, disertai bonus bogem mentah 2 kali. Sebuah makarya komedi jalan berbalut arogansi lokal baru saja pecah di Jalan Raya Jakarta Selatan. Seorang netizen bernama akun Instagram @ahmadabdul aziz 21 resmi menggugah draft penderitanya ke jalur langit FYP internet setelah menjadi korban penganiayaan tanpa sebab oleh seorang Akamsi, pengendara Kawasaki Ninja yang mode emosinya diduga sudah melompati batas nalar manusia hebat sehat. Semua bermula ketika korban sedang menikmati sensasi macet romantis khas Jakarta Selatan. Korban berkendara dengan sangat tenang, lurus, tidak zigzag dan tidak menyenggol siapapun. Tapi tiba-tiba dubrak pantat motor korban diseruduk dari belakang oleh motor ninja si Akamsi. Normalnya orang yang menabrak dari belakang akan turun bilang, aduh maaf mas, tapi remnya agak blong. Tapi ingatkah diri kita, ini wilayah kekuasaan Akamsi Jagakarsa. Si pengendara ninja langsung turun dari motornya berjalan dengan gaya menantang gravitasi, lalu menghampiri korban sambil melontarkan kalimat-kalimat dengan bahasa gaib yang tidak jelas artikulasinya. Mungkin dia sedang meramalkan mantra pemanggil khodam motorsport. Melihat ada orang berbicara tidak jelas di depannya, korban mencoba bersikap sopan dengan menegur sambil menganggukkan kepala sebagai tanda hormat. Namun gestur santun ini justru dianggap sebagai tantangan duel oleh sang Akamsi.
Fase pertama, tiga kali tampolan tanpa aba-aba. Tangan sang Akamsi langsung melayang menghantam pipi korban sebanyak 3 kali secara berturut-turut. Refleks korban menjauh dan mengambil HP di dashboard untuk merekam aksi ajaib ini demi kebutuhan konten laporan polisi. Fase kedua, 2 kali pukulan tambahan. Setelah kamera HP menyala, korban bertanya kepada nada polos, "Kenapa nampol saya?" Si Akamsi dengan tingkat kepercayaan diri setinggi langit menjawab pakai logika muter-muter, "Kenapa emang gue tampol?" Sambil melayangkan bonus pukulan 2 kali. Total skor 5-0 untuk kemenangan tangan si Akamsi. Puncak dari segala plot twist komedi ini terjadi ketika si pelaku mendadak berubah menjadi staf administrasi pendaftaran keluarga. Di tengah aksi pemukulan, dia mendadak memerintahkan korban, "Sekarang lo video call bapak lo." Netizen pun langsung ngakak berjemaah. Ini mau berantem di jalan raya karena urusan macet atau si Akamsi mendadak kangen dan pengen silaturahmi halal-bihalal dengan orang tua korban via jaringan seluler. Hubungannya apa coba? Hingga saat ini rekaman wajah si Abang Ninja sudah menyebar luas di media sosial dan tinggal menunggu waktu saja sampai akunnya di-tag oleh pihak kepolisian. Di tahun 2000 ini jargon dalam aksi menyala Akamsi tampaknya harus direvisi. Menyalah boleh bang, tapi otaknya jangan ikut-ikutan hangus terbakar emisi gas buang motor ninja. Kalau lo yang nabrak belakang minimal tahu diri, jangan malah natangin orang buat video call bapaknya di pinggir jalan dikira mau meminta restu lamaran nikah masal. Mari kita bantu viralkan akun Ahmad Abdul Aziz 21 via Instagram agar Bang Akamsi Jakarta ini segera sowan ke kantor polisi dan semoga di sana bisa puas video call sama bapaknya sendiri di dalam sel tahanan. Oke, itu yang saya berikan. Oke, pertama-tama saya masih mau mencari berita. Oke, ini saya akan melansir dari koran Bali Express via Facebook. Duka mendalam, Bribda Nopandri Ramadana ditemukan gugur di Sungai Katingan. 1 anggota masih dicari. Perjuangan tim gabungan dan warga dalam misi pencarian anggota Satres Narkoba Polres Katingan membuahkan hasil pilu. Jasad yang ditemukan tersangkut dahan kayu di Sungai Katingan, tepatnya di seberang desa Tumbang Rahang, dipastikan adalah Bribda Nopandri Ramadana. Almarhum gugur dalam tugas setelah sebelumnya terpaksa melompat dan berenang ke sungai untuk menyelamatkan diri dari amukan massa dan bandar narkoba di desa Tumbang Kaleme. Tragisnya, kedua orang tua almarhum diketahui ikut turun langsung ke lapangan membantu proses pencarian hingga sang putra ditemukan. 1 pengabdian, sejuta kehormatan. Ungkapan duka mendalam langsung membanjiri media sosial. Banyak rekan sesama anggota kepolisian membajang foto karikatur wajah Bribda Nopandri di status WA, di status WhatsApp mereka sebagai penghormatan terakhir atas dedikasinya yang luar biasa. Kapolres Katingan AKBP Dodik Hartono membenarkan penemuan menyedihkan ini. Benar, Bribda Nopandri Ramadana telah ditemukan di Sungai Katingan. Saat ini jenazah sedang dalam proses evakuasi dan identifikasi lebih lanjut, ujar AKBP Dodik Hartono. Misi pencarian Aibtu Sumaryanto terus berlanjut. Dengan ditemukannya Bribda Nopandri, fokus tim gabungan dan warga kini tertuju penuh untuk menemukan satu lagi personal Satres Narkoba yang masih hilang ini, yaitu Aibtu Sumaryanto. Saat malam kejadian mencekam tersebut, Aibtu Sumaryanto bersama Bribda Nopandri diketahui berenang bersama ke tengah sungai demi menghindari kejaran pukulan warga yang anarkis menggunakan senjata tajam dan senjata api rakitan. Mari kita tundukkan kepala sejenak untuk mendoakan Bribda Nopandri Ramadana agar mendapat tempat terbaik di sisinya serta keluarga yang ditinggalkan diberikan ketabahan. Kita doakan juga Aibtu Sumaryanto bisa ditemukan segera. Kawal kasus ini sampai pelaku penyerangan dihukum seberat-beratnya. Polisi sudah menerapkan SOP, standar operasional prosedur, tapi ini yang tidak bisa apa yang dilakukan dan semua saja bisa menjadi titik berat dan bisa diusut pelaku sebenar-benarnya dan bisa membuat
pelaku jerah. Oke, saya akan berikan terbaru berita yakni dari dilansir liputan D6 via Facebook. Dali buang air kecil berujung maut, polisi ungkap modus pembunuhan wanita di Probolinggo. Modus yang digunakan kasus dugaan pembunuhan terhadap seorang perempuan di Kabupaten Probolinggo akhirnya diungkap kepolisian. Berdasarkan hasil penyelidikan, pelaku diduga menghentikan sepeda motor dengan alasan hendak buang air kecil sebelum menjerat leher korban menggunakan tali tampar hingga meninggal dunia. Fakta tersebut disampaikan Kapolres Probolinggo AKBP Dr. M. Wahyudi Latif, SHMA, MSI dalam konferensi pers pengungkapan kasus yang digelar di Mapolres Probolinggo Sabtu 4 Juli 2006. Korban diketahui bernama Siti Munawaroh, 24 tahun, warga Kecamatan Bantaran, Kabupaten Probolinggo. Sementara dua tersangka yang telah diamankan yakni masing-masing berinisial R dan H, warga Kecamatan Besuk, Kabupaten Probolinggo. Berdasarkan hasil penyelidikan sementara, kasus tersebut bermula saat ketika korban berkenalan dengan tersangka R melalui aplikasi kencan daring. Korban kemudian dijanjikan uang sebesar 500.000 untuk berpura menjadi pacar dan dikenalkan kepada orang tua tersangka. Setelah bertemu di kota Probolinggo, korban dibonceng menggunakan sepeda motor miliknya menuju wilayah desa Alas Sumur Kulon, Kecamatan Karaksan, sedangkan tersangka H mengikuti dari belakang menggunakan sepeda motor lain. Saat melintas di kawasan kebun sengon yang sepi, tersangka R diduga menghentikan kendaraan dengan alasan hendak buang air kecil. Kesempatan tersebut diduga dimanfaatkan untuk melancarkan aksinya. Berdasarkan keterangan kepolisian, korban kemudian dijerat pada bagian leher menggunakan tali tampar yang diduga telah dipersiapkan sebelumnya hingga meninggal dunia. Jenazah korban selanjutnya ditemukan di semak-semak kebun pisang yang tidak jauh dari lokasi kejadian. Usai kejadian, kedua tersangka diduga berupaya menghilangkan jejak. Polisi menyebut para tersangka sempat membongkar dan membakar bagian bodi sepeda motor korban serta membakar tali yang digunakan saat kejadian. Setelah itu, keduanya kembali ke lokasi pembunuhan untuk memindahkan jenazah korban ke dalam sumur yang berada di kawasan kebun sengon di Dusun Wakaf, Desa Alas Sumur Kulon. Dalam proses penyidikan, polisi juga mengungkap adanya dugaan tindak pidana lain yang terjadi setelah korban meninggal dunia. Dugaan tersebut masih menjadi bagian dari proses pembuktian dan telah dimasukkan ke dalam materi penyidikan berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilakukan penyidik. Selain mengamankan kedua tersangka, penyidik turut menyita sejumlah barang bukti, diantaranya sepeda motor milik korban, telepon genggam, pakaian yang diduga digunakan para tersangka, serta sejumlah barang lain yang berkaitan dengan perkara tersebut. Kapolres Probolinggo menyatakan penyidik masih terus melengkapi berkas perkara, mendalami motif secara menyeluruh, serta memastikan peran masing-masing tersangka. Berdasarkan hasil penyidikan sementara, motif yang diungkap kepolisian adalah keinginan pelaku untuk menguasai harta milik korban. Atas dugaan perbuatannya, kedua tersangka dijerat pasal 459 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mengenai pembunuhan berencana junto pasal 20 KUHP. Ancaman pidana yang dikenakan berupa pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling lama 20 tahun. Polres Probolinggo mengimbau masyarakat agar tidak menyebarkan informasi yang belum terverifikasi dan menyerahkan sepenuhnya proses hukum kepada aparat penegak hukum. Kepolisian juga menegaskan bahwa seluruh proses penyidikan dilakukan secara profesional dengan tetap menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah sehingga adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap atau inkrah. Oke, itu berita dari saya di hari Minggu ini tanggal 5 Juli 2026. Terima kasih yang sudah like, share, dan subscribe channel ini. Saya ucapkan terima kasih. Dan ada ebook menarik di link description sudah saya siapkan. Saya akhiri video hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan sampai jumpa di next video dan bye bye.